Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video ini saya akan membahas kembali jawaban UTS yang sudah saya kerjakan pada minggu lalu. Dengan soal yang pertama yaitu menjelaskan etimologi dan terminologi tentang filsafat umum. Soal yang kedua yaitu menjelaskan materi pada kelompok sendiri dengan detail. Dan soal yang terakhir yaitu menjelaskan materi dari kelompok lain. Yang pertama, saya akan membahas etimologi dan terminologi tentang filsafat umum. Kata filsafat dalam bahasa Arab itu falsafah, kemudian dalam bahasa Inggris filosofi, dan kemudian dalam bahasa Yunani itu filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philein artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau bisa juga diartikan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Sedangkan secara terminologi, filsafat mengandung makna yang luas dan kompleks. Definisi filsafat bervariasi menurut pandangan para filsuf, meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Perkembangan filsafat menunjukkan bahwa setiap aliran memiliki cara pandang yang unik, yang mempengaruhi definisi dan pemahaman filsafat itu sendiri. Dengan demikian, filsafat tidak hanya sekedar teori, tetapi juga merupakan refleksi dari pemikiran manusia yang terus berkembang. Secara keseluruhan, filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pemikiran kritis mengenai segala hal yang dapat dipikirkan. Filsafat menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk mencari kebenaran yang objektif dan mendalam. Soal yang kedua mengenai kelompok sendiri, yaitu tentang perkembangan filsafat zaman pertengahan dan karakteristiknya. Zaman pertengahan berlangsung dari abad ke-5 sampai 15, yang sering dianggap sebagai abad ke-8. Nah, pada periode ini sebenarnya merupakan masa yang penting dan produktif dalam sejarah Eropa. Dimulai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, yang ditandai oleh fragmentasi politik dan kebangkitan gereja Katolik sebagai kekuatan penyatu. Di sisi lain, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, dengan pusat-pusat intelektual seperti Baghdad dan Cordoba, di mana cendekiawan Muslim berkontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran. Selanjutnya, filsafat Yunani, terutama pemikiran Plato dan Aristoteles, merupakan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan intelektual selama periode ini. Para filsuf dari tradisi Kristen, Islam, dan Yahudi berusaha menemukan keselarasan antara akal dan wahyu. Tokoh-tokoh seperti Santo Agustinus, Thomas Aquinas, Maimonides, dan Ibnu Rushd menunjukkan bagaimana akal dan iman bisa saling melengkapi. Interaksi antara filsafat Islam dan Yahudi juga sangat erat, dengan kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba menjadi pusat pertukaran ide. Pemikiran ini tidak hanya membentuk perkembangan filsafat zaman pertengahan, tetapi juga menjadi jembatan menuju Renaissance. Metodologi skolastik yang berkembang di universitas-universitas Eropa menciptakan suasana intelektual yang kaya, di mana debat dan diskusi menjadi bagian penting dari proses belajar. Yang terakhir yaitu saya ambil punya kelompok 3 tentang ruang lingkup dalam kajian filsafat umum. Ruang lingkup dalam kajian filsafat umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi atau hakikat keberadaan. Nah, ontologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan dan realitas, serta sifat-sifat dasar dari entitas yang ada. Kajian ini penting karena memberikan pemahaman tentang apa yang ada dan bagaimana entitas atau wujud itu berinteraksi. Meskipun ontologi sering mendapatkan kritik dari beberapa tokoh agama dan filsuf, tetapi tetap saja ia relevan karena manusia selalu mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari eksistensi yang luas. Yang
Yang kedua ada epistemologi atau teori pengetahuan. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal, dan batasan pengetahuan. Ontologi dan disiplin ilmu lainnya berdasarkan asumsi bahwa manusia dapat memahami hakikat semua sesuatu dan karakteristik eksistensial. Nah, hal ini mendorong pertanyaan dan perdebatan di kalangan filsuf yang tidak mau menerima konsep atau pendapat tanpa kajian terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi fokus dalam kajian epistemologi ini. Yang terakhir ada aksiologi atau nilai-nilai. Nah, aksiologi ini adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari sistem nilai dan nilai-nilai mutlak yang dianggap sebagai tujuan utama. Dalam konteks filsafat, nilai-nilai ini mencakup kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Aksiologi berfokus pada pemahaman tentang apa yang dianggap bernilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, kesimpulannya yaitu filsafat adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pemikiran kritis mengenai segala hal, menggunakan berbagai metode untuk mencari kebenaran. Nah, zaman pertengahan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan filsafat modern, terutama melalui metodologi dialektis, eksplorasi ontologi, dan epistemologi, serta pengembangan etika. Interaksi antara filsafat Islam dan Yahudi selama periode itu memperkaya pemikiran dan menunjukkan pentingnya dialog antar tradisi. Nah, kajian-kajian ini juga menunjukkan bahwa filsafat tidak hanya membentuk pemikiran pada zaman pertengahan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang melampaui batasan sejarah, menciptakan ruang untuk kolaborasi antara tradisi yang berbeda dalam menghasilkan wawasan yang baru.